Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Aryatuta Irawan. Di sini saya akan membahas rancangan bisnis sosial yaitu Math Skill yang disusun sebagai tugas mata kuliah Sociopreneurship. Bisnis ini diangkat dari permasalahan sosial terkait kesulitan akses kerja di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Alasan saya membuat bisnis ini karena di sekitar tempat saya tinggal, yaitu terutama di Desa Cilarap, terdapat beberapa perusahaan yang membuka kesempatan kerja. Namun pada kenyataannya, masyarakat di lingkungan tempat saya tinggal itu masih mengalami kesulitan untuk diterima bekerja. Hal ini disebabkan karena perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman kerja dan keterampilan tertentu sesuai standar industri. Nah, permasalahan yang saya lihat itu di sini ada kesenjangan antara kebutuhan industri dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Akibatnya, perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah yang dianggap lebih siap, meskipun masyarakat di sekitar tempat saya tinggal ini memiliki minat dan kebutuhan untuk bekerja juga. Nah, pihak yang terdampak, yang pertama itu ada masyarakat usia produktif yang ingin bekerja, namun belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Selain itu, masyarakat sekitar kawasan industri juga belum merasakan manfaat ekonomi secara optimal, dan perusahaan juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja lokal yang siap untuk bekerja. Nah, sebagai solusi, Upskill ini menawarkan program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan di sekitar wilayah tempat tinggal saya, yaitu Desa Cirarap. Pelatihan ini mencakup keterampilan teknis dan soft skill agar peserta memiliki kesiapan kerja yang lebih baik. Nah, di sini berdasarkan analisis pastel, terdapat peluang dari sisi kebijakan, ekonomi, dan regulasi. Namun, secara sosial masih terdapat masalah ketimpangan akses kerja, teknologi e-learning, dan dukungan CSR. Perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan bisnis sosial ini. Berdasarkan permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya, di sini saya merancang sebuah bisnis bernama Maskill. Maskill itu merupakan lembaga pelatihan keterampilan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan di sekitar kawasan industri. Nah, analisis SWOT menunjukkan bahwa Maskill memiliki kekuatan pada relevansi kurikulum, namun memiliki kelemahan pada ketergantungan kerjasama perusahaan. Di sisi lain, terdapat peluang besar dari CSR dan kebijakan tenaga kerja lokal, serta ada ancaman dari lembaga pelatihan lain. Jadi kita bersaing. Model bisnis Maskill yang saya rancang bertujuan untuk mengatasi permasalahan utama yang saya dan teman-teman saya rasakan, yaitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar karena adanya kesenjangan keterampilan. Nilai jual utama yang saya berikan adalah pelatihan skill yang dibuat cocok dengan permintaan perusahaan dan dilaksanakan secara fleksibel melalui learning. Sumber pendapatan utama saya datang dari perusahaan mitra atau kerjasama yang membayar untuk mendapatkan tenaga kerja lokal yang siap bekerja. Sementara itu, saya fokus melayani masyarakat lokal yang ingin bekerja. Untuk menjalankan bisnis ini, aktivitas utama yang saya adalah membangun kurikulum yang selalu diperbarui sesuai kebutuhan perusahaan, merekrut peserta dari masyarakat lokal dan menjalani kemitraan kuat dengan perusahaan dan pemerintah daerah setempat. Dan tujuannya untuk memastikan lulusan saya siap kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, rantai nilai skill dimulai dari input berupa masyarakat pencari kerja dan dukungan perusahaan. Proses meliputi berbasis kelas dan e-learning yang menghasilkan output berupa lulusan bersertifikat dan siap kerja. Selanjutnya, struktur organisasi di Maskill. Yang pertama di sini ada direktur utama, lalu ada manajemen kemitraan perusahaan, yang kedua manajemen program pelatihan, yang terakhir koordinator e-learning. Nah, struktur organisasi Maskill ini dirancang sederhana namun efektif dengan pembagian peran yang jelas untuk memastikan keseimbangan antara tujuan sosial dan keberlanjutan bisnis. Strategi pendanaan Maskill menggunakan konsep pandemik, yaitu mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan seperti hibah, crowdfunding, impact investment, pendapatan usaha, dan modal pribadi. Nah,
Sumber pendanaan terbesar dari miskin ini berasal dari hibah, itu sebesar 50%. Lanjut ke crowdfunding sebesar 10%, yang impact investment juga 10%, penjualan 20%, dan bootstrapping 10%. Berdasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, Maskill dapat mencapai titik impas apabila mampu melatih minimal 18 peserta setiap bulannya, sehingga bisnis ini layak sesuai finansial, jadi bisa berlanjut. Kalau story Maskill dimulai dari masyarakat pencari kerja di sekitar kawasan industri yang memiliki keinginan kuat untuk bekerja, namun mereka itu terkendala keterampilan dan pengalaman. Nah, masalah ini terjawab dari pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dampak yang diharapkan meningkatnya kesiapan kerja mereka, terbukanya akses kerja untuk mereka yang lebih adil, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri itu. Dampak sosial skill ini diukur melalui indikator kuantitatif seperti jumlah peserta, tingkat kelulusan, serta persentase kelulusan yang diterima bekerja perusahaan di sekitar. Sebagai penutup, Maskill merupakan bisnis sosial yang lahir dari masalah nyata di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu di sekitar kawasan industri, dan diharapkan mampu memberi dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di desa tempat saya tinggal juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.